Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan siang hari ini, Jumat 18 Februari 2022, berjumpa di acara kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta dengan tema Peluang Karir Anak SMF. Dan mudah-mudahan kita semuanya pada siang hari ini dalam kondisi sehat, selalu diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang dan juga kebahagiaan dari masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada untuk dapat mengikuti aktivitas khususnya pada kelas industri pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta, yang saya hormati Apoteker Nita Kusumaningrum, Magister Farmasi selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan keluarga besar SMK Farmasi Nasional Surakarta, dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMK Farmasi Nasional Surakarta, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, yang sudah bergabung untuk mengikuti kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta pada siang hari ini. Marilah agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk acara kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta pada siang hari ini. Marilah kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada 4 acara yang nanti akan kita lalui. Yang pertama adalah terkait dengan pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga adalah acara inti ataupun paparan dari narasumber, kemudian yang ketiga tanya jawab ataupun diskusi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu langsung saja, karena tadi sudah pembukaan, kemudian kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Joko Kristanto, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dipersilahkan. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, sahabat saya, teman seperjuangan, Ibu Apoteker Nita Kusumaningrum, Magister Farmasi. Ya, dalam hal ini kita bersyukur bisa bertemu dengan Bu Nita. Ya, beliau nanti yang akan bersama dengan kita, ya, karena banyak pengalaman utamanya di industri. Ya, selamat datang Bu Nita, semoga sehat-sehat semuanya, ya, dan lancar untuk industrinya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang juga bergabung di Zoom meeting ini, ya, semoga kebersamaan ini menambah semangat untuk anak-anak, ya, membersamai mereka untuk belajar, menuntut ilmu, untuk belajar, mendapatkan informasi baru, yaitu ilmu-ilmu praktis tentunya yang tidak diajarkan di sekolah, ya. Dan juga anak-anakku sekalian, ya, yang bergabung di Zoom meeting, Anda mendapatkan kesempatan terbaik dibanding teman-teman yang mungkin tidak bergabung atau belum bergabung pada siang hari ini. Pak Joko sangat bersyukur kalian punya motivasi untuk datang di Zoom meeting ini. Harapannya tentu tidak sekedar menjalankan kewajiban saya hadir, tetapi timbalah ilmu di sini, ya, dari Ibu Apoteker Nita Kusumaningrum, sehingga kalian mendapatkan sesuatu yang baru, ya, menjadi memperkaya ilmu. Harapannya dari pertemuan ini, ya, kelas industri episode yang kesekian, kalian semakin paham dunia industri, yaitu khususnya di kefarmasian, dan kalian tidak mempersempit diri, ya, bahwa farmasi itu hanya di pelayanan, karena farmasi itu sangat luas, tinggal kita mau tidak untuk terus menimba ilmu, mau tidak untuk mempertajam. Akhirnya Pak Joko mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mempersiapkan acara ini,
dan juga Ibu Nita yang sudah menyempatkan waktunya, ya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk membagi ilmu kepada anak-anak yang tentu sebagai penerus kita di bidang farmasi. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kami ucapkan terima kasih kepada Apoteker Joko Kristianto, Magister Farmasi yang telah memberikan sambutan selaku Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu acara inti pada kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta pada siang hari ini dengan mengambil tema peluang karir anak SMF. Seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini nanti akan ada narasumber dari PT Dua Naga Kosmetindo yang nanti akan memberikan sharing pengalaman dan pengetahuan tentang peluang karir, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan untuk lulusan SMK khususnya farmasi dan industri kosmetika. Untuk itu nanti akan disampaikan secara langsung oleh narasumber kita yaitu Apoteker Nita Kusumaningrum, Magister Farmasi. Namun sebelumnya mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae yang ada. Beliau lahir di Surakarta 6 Juni 1984, alamat Perumahan Gria Fajar Purbayan, Jalan Sadewa nomor 39 Purbayan, Bagi, Sukoharjo. Mungkin ini daerahnya dekat tempatnya Pak Joko Kris ini. Status menikah, kemudian anak 2, pendidikan SD Negeri Beratan 1 Surakarta, SMP Negeri 9 Surakarta, SMA Negeri 3 Surakarta, S1 Apoteker Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta, S2 Sains Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau berkarir sebagai apoteker penanggung jawab teknis PT Dua Naga Kosmetindo dan juga Direktur Operasional PT Dua Naga Kosmetindo. Kemudian tim R&D Dua Naga Corporation bidang kosmetik. Slogan beliau unik sekali, ojo lali sedekah. Nah, untuk itu langsung saja bagaimana profil, bagaimana tentang nanti sharing pengetahuan dan peluangnya dari PT Dua Naga Kosmetindo. Langsung saja waktu kami serahkan kepada Apoteker Nita Kusumaningrum, Magister Farmasi selaku narasumber pada siang hari ini. Kurang lebihnya sekitar 20 menit Bu Nita, dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sharing, diskusi, dan tanya jawab. Untuk itu, bagi anak-anak, seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12, jangan lupa simak dan juga siapkan pertanyaan yang nanti bisa disampaikan. Kepada Ibu Nita Kusumaningrum, dipersilakan. Terima kasih Pak Didi atas waktunya dan kesempatan kepada saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Apoteker Joko Kristianto, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Nasional, Bapak Ibu Guru, beserta jajarannya, dan tak lupa saya sayangi siswa-siswi SMK Farmasi Nasional kelas 11, 12 yang hadir dalam kelas industri yang ini. Tampilkan untuk Terima videonya. kasih sekali. Oh, belum tampak ini Bu, supaya lebih bisa mengenal ini nanti dari Bu Nita. Matur nuwun. Nah, sampun Bu. Oh iya ya. Nah, moga Bu bisa dilanjutkan Bu Nita. Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberi ke Kosmetindo untuk dapat sharing pengalaman, pengetahuan tentang peluang karir anak SMK mengenai itu. Sampaikan bagaimana anak SMK itu di dunia industri kosmetik. Izinkan saya
share ya Pak ya. Kemarin saya diamanai untuk menyampaikan karir anak SMK di industri kosmetik itu bagaimana. Di kosmetik, khususnya industri PT 2 ini sebenarnya peluang untuk SMK anak SMK farmasi itu banyak sekali, hampir 75 sampai 80. Sebelum saya memaparkan dengan Naga Kosmetindo itu apa sih? Di sini PT 2 Naga Kosmetindo itu adalah industri yang bergerak di bidang kosmetik, khususnya berada di sama-sama Sukoharjo ya. Sebenarnya memang ini perusahaan yang baru berdiri di tahun 2020, baru mulai produksi, dan alhamdulillah 2021 kita sudah memiliki sertifikat CPKB. Yang nanti di sini itu bisa izin produksinya bisa cairan, mungkin ini jadi kegiatan sehari-hari ya, dalam arti dalam praktek krim seperti apa, gel seperti apa, cairan kental seperti apa, itu ada semuanya. Jadi secara dasarnya itu untuk farmasi, siswa-siswi farmasi itu sudah dapat saya kenalkan kegiatan apa saja sih 2 Naga itu seperti apa. Kita share untuk videonya terlebih dahulu. Bisa ya, Gambir dan Kerajaan memang letaknya sangat, kalau dilihat secara industri memang kita tidak ambil industri, kalau ini cari yang tenang, jauh dari wilayah kawasan industri. Ini marketing dari kami, Kosmetindo. Di sini nanti tugasnya akan menerima yang akan memproduksi. Kemudian ini adalah lab dari kami untuk melakukan research and development-nya. Sebelum memproduksi untuk skala besar, kita melakukan trial terlebih dahulu di dalam lab risetnya, apakah diterima ataukah sesuai spesifikasinya. Kemudian ini packaging. Ini proses pengesringan atau siap packing. Ini labelisasi. Ini adalah produk-produk yang siap akan dikirim ke customer, akan didistribusikan. Yang sudah dikemas rapi, sudah lolos, kemudian akan didistribusikan keluar. Inilah gambaran secara singkat mengenai 2 Naga Kosmetindo, kegiatannya, dan bagaimana sih untuk anak SMK untuk masuk di dunia pekerjaannya. Di sini saya sampaikan pekerjaannya itu bisa masuk ke dalam bidang produksi, pengawasan
mutu juga, pengemasan primer, research and development sendiri juga bisa masuk, bagian gudang dan pengemasan sekunder. Jadi sebenarnya untuk lulusan SMK itu sangat kita ngambil memang lulusan SMK, apalagi lulusan farmasi itu sangat banyak sekali. Karena di dalam sini kita akan dapat kayak proses penimbangan itu untuk mengontrol suatu semua. Ini yang belum dapat di sini adalah kayak seperti gudang. Kalau gudang untuk yang kurikulum sekarang arahnya gudang ini ada untuk penyimpanannya itu bagaimana, disesuaikan tempatnya seperti apa, itu kegiatan yang ada di gudang. Sedangkan untuk pengemasan primer diproduksi, kemudian akan dikemas secara langsung. Sedangkan di pengemasan sekunder itu adalah seperti inner box. Untuk risetnya di sini, nanti untuk anak SMK peluangnya bagaimana? Di sini adalah secara teknis, ya. Jadi anak SMK akan yang melakukan pekerjaan pada saat nanti anak ada formulasi, kemudian misalnya sudah ada formula, anak SMK yang akan ceknya seperti itu, sama halnya yang dilakukan seperti di sekolahan. Sebenarnya enak sekali ini kalau SMK farmasi masuk di industri ini, modalnya sudah luar biasa. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kegiatan yang ada di industri kita. Ini contohnya produksi. Ini kita mixing sabun beda, ada sendiri-sendiri. Di sini adalah yang melakukan adalah anak SMK. Tapi dikendalikan dalam arti ada kepala dari anak SMK di sini. Anak SMK khususnya kepala produksi untuk melakukan kegiatan. Semua sudah ter-SOP. Apa yang dikerjakan sebenarnya dilakukan anak SMK ketika praktek. Catat apa yang kita kerjakan. Sama. Kemudian untuk pengemasan primer, di sini untuk dorongnya, ini adalah proses selesai sabun dicetak, kemudian didorong, dipotong sesuai gramasinya. Jelas ilmunya kita kayak sekali pada waktu gramasinya bagaimana semua. Kemudian penyeteman itu disesuaikan dengan kita kendakin. Mau dibuat ada, kalau bahasa industrinya atau pabrik yang pada umumnya ada tulisannya lift boy. Jadi lift boy-nya itu kita temukan secara bahasa ininya ya, boy seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan produk yang dikehendaki oleh customer. Kemudian di sini contoh proses wrapping. Wrapping adalah pengemasan dari san, kemudian akan dibungkus seperti bungkus permen. Jadi kita pakai mesin, kita lakukan wrapping. Di sini juga tenaganya adalah anak SMK. Jadi sesuaikan dengan mesin-mesinnya, ada operator awal semua anak SMK masuk dalam arti pasti ada pelatihannya. Kita yang ditempatkan di bagian, jadi kita tidak lepas
begitu saja walaupun secara basic sebenarnya dapat. Cuma kan kita harus memantau untuk menjalankan mesin itu seperti apa, seperti itu. Kemudian ini proses fillingnya. Di mixing untuk skincare, ini proses adalah lulusan SMK. Kita ukur gramasinya, kita masukkan ke kita nanti sesuaikan untuk kemasannya kayak apa, siapkan ada di ruang filling. Berarti sudah masuk ke dalam suatu kemasan, berarti sudah kemudian masuk ke dalam kemasan sekunder. Nah, disinilah proses labelisasi. Jadi kemasan sediaan yang tadi sudah di-filling dalam kemasan primer, kemudian dilakukan labelisasi. Jadi intinya memperindah suatu produk yang mana siap diedarkan. Untuk labelisasi kita sesuaikan desain yang diminta. Desain dari misalnya mau desain ini, desain gambar ini, silahkan. Jadi itu semua diserahkan ke yang punya produk, kita labelisasi. Setelah labelisasi, kemudian kita akan melakukan batch. Pengebatchan. Jadi batch itu adalah pemberian nomor produksi sesuai dengan produksi pengelolaan produksi. Jadi misalnya nanti pada waktu kita produksi, misalnya kalau di dalam SMK itu misalnya kita praktek membuat OBH. Pada waktu membuat OBH, anaknya jumlahnya 34 atau 20 boleh. Nah, untuk skala batch itu jadi 20 orang ini tidak bisa disamakan nomor batch-nya, harus berbeda-beda. Karena apa? Kita tidak tahu itu nanti yang setelah atau berapa hari kemudian apakah ada perubahan dari setiap yang diproduksi itu, kita lihatnya dari nomor batch yang sudah diedarkan. Kemudian setelah di batch, bisa ini salah satunya adalah kita lanjut ke shrink. Yang tadi ada di dalam video adalah ini proses keamanan ya. Jadi biar tutupnya tidak bisa dibuka. Misalnya kalau kita ke toko ya, ke toko itu atau ke swalayan, kadang kan beli minyak wangi aja kita buka tutupnya, kita semprot lah. Di sini kosmetik di sini tidak terbuka ya, ini tergantung dari pemiliknya ya. Jadi kita sering kita sesuaikan, kemudian siap untuk diedarkan. Bagaimana peluang kerja untuk lulusan SMK? Ini sangat banyak sekali, khususnya di industri Dua Naga ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua kegiatan adalah tenaganya adalah tenaga lulusan SMK. Jadi di Dua Naga ini hampir 75 sampai 80% itu adalah lulusan SMK. Kamu piye? Lulusan SMK atau lebih terampil, lebih mandiri, lebih bisa diarahkan untuk kerja tim maupun kerja individu. Nah, di sini PT Dua Naga sendiri itu masuk dalam satu bagian perusahaan Dua Naga yang sering disebut dengan Dua Naga Corp. Perusahaan yang di bawah Dua Naga, khususnya di bidang industri di sini ada 4. CV Zuena Adinugraha, PT Dua Naga Kosmetindo, yang di sini adalah saya penanggung jawabnya, kemudian CV Indonaga Food, sama PT Pitomed Neo Pharma. 4 perusahaan ini ada di wilayah Gatak Krajan semuanya. Jadi di lingkup
saling berdekatan dengan PT Dua Naga Kosmetindo. Ini khusus di bidang industri. Untuk Dua Naga Corp sendiri sebenarnya itu bidangnya banyak, tapi di sini karena kelas industri, saya hanya membahas bidang industri aja. Sebenarnya untuk peluang kerja anak SMK di dalam Dua Naga Corp sendiri banyak sekali. Bisa ke arah industri sendiri atau ke segi marketingnya. Ini bukti-buktinya bahwa benar Dua Naga Kosmetindo atau Dua Naga Corp memang sebagian besar kita mengambil lulusan SMK. Di sini kebetulan baru buka rekrutmen ya. Kemarin saya info untuk bagian HRD-nya, di Zuena sendiri kita membutuhkan untuk admin produksi ya. Kita membutuhkan anak SMK ini dengan kualifikasinya seperti yang tertera, helper admin. Kita juga membutuhkan anak SMK juga. Di sini ada yang kualifikasinya seperti apa, terus job desk-nya seperti apa, ini sudah ada semuanya. Untuk admin produksi ini sudah ada. Jadi kita kalau mengambil anak SMK memang kita sesuaikan dengan apa yang bisa dikerjakan anak SMK. Kemudian di sini juga ada QC lapangan, juga SMK juga. Nah, di sini konten kreator, jadi kita tidak hanya industri ya, dalam arti di sini konten kreator kalau senang dalam arti utak-utik desain ya, ini di sini kita juga mengambil anak SMK. Karena kita nggak tahu bakat anak SMK itu kan banyak sekali ya, kadang justru mudah diarahkan untuk yang lebih dan ada kemauan, insya Allah anak SMK itu bisa sesuai dengan semboyannya. Nah, di sini untuk Dua Naga Kosmetindo sendiri, di sini ada kebetulan marketing, kita membutuhkan marketing, juga kita ambil adalah dengan lulusan SMK. Ini untuk R&D sendiri, kebetulan di sini tertulis D3 dan S1 farmasi, tetapi di sini kita juga membutuhkan asisten R&D, yang mana yang tadi saya sampaikan akan secara teknis ya, jadi tidak melakukan secara risetnya, tetapi sebagai pelaksananya dari riset tersebut. Jadi untuk melakukan prakteknya, karena kebetulan anak SMK khususnya farmasi yang dibutuhkan di sini sudah memiliki teknik dalam mencampur suatu bahan di dalam sekolahannya. Ini ada CV Indonaga Food, di sini asisten R&D, juga anak SMK yang dibutuhkan dengan kualifikasinya intinya bisa melakukan kegiatan praktek ya. Mencampur ini caranya seperti apa? Karena saya melihat atau SMK Farmasi sudah memiliki dasar dalam melakukan praktek campur-mencampur pada waktu membuat resep seperti ini ya. Ini yang dibutuhkan. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, khususnya di bagian laboratorium. Nah, kenapa kita milih SMK? Karena SMK bisa dan SMK hebat. Terima kasih Bapak Didi, ini yang saya sampaikan untuk presentasi pengalaman dan pengetahuan tentang khususnya PT Dua Naga Kosmetindo. Baik, terima kasih Bu Nita Kusumaningrum yang telah memberikan penjelasan dan juga paparan terkait dengan PT Dua Naga dan kegiatannya. Mungkin tadi sebelumnya, mungkin saya menyampaikan Bu Nita. Jadi kemarin perlu diketahui bahwa sebenarnya kita di awal kurang lebihnya sekitar 10 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan MOU dari SMK Farmasi Nasional Surakarta dengan salah satu korps yang ada, yaitu dengan PT Dua Naga. Betul Bu Nita?
Kemarin karena tadi disampaikan juga karena ini perusahaan KOPS ya, tadi ada 4 perusahaan kalau saya amati. Yang pertama adalah dari CV Zwina, kemudian yang kedua PT Dua Naga itu sendiri, kemudian yang ketiga ada CV Indonaga Food, kemudian yang keempat adalah PT Pitomed Neo Farma, yang semuanya ini berada di satu wilayah ya. Kemarin yang kita juga sudah pernah kunjungan ke sana, sudah melihat langsung lokasi industrinya dan juga sudah bisa langsung bertemu dengan Bu Nita sendiri. Baik Bu Nita, sambil menunggu untuk beberapa pertanyaan yang mungkin sudah disiapkan dari siswa, mungkin ada baiknya Bu Nita mungkin bisa menyampaikan juga, tadi kan ada beberapa lowongan pekerjaan. Nah, ini sesuai dengan yang kemarin MOU kita, dan juga ada beberapa lowongan pekerjaan yang kemarin sudah disampaikan dari Bu Nita ke kita, dan sudah saya share di grup alumni Bu Nita. Tadi kalau kita amati, di situ ada beberapa lowongan pekerjaan yang banyak sekali untuk sesuai dengan kualifikasi untuk pendidikan anak SMK. Meskipun itu bukan hanya dari SMK Farmasi, namun juga ada beberapa dari SMK jurusan untuk yang lain seperti itu. Dan nantinya dari anak-anak dan sebagainya tinggal penyesuaiannya saja nanti masuk di bidang mana. Seperti itu, Bu Nita. Ya, betul, Pak. Yeah. Nah, ini mungkin sebelum masuk ke beberapa pertanyaan yang masuk, ini mungkin kita awali terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama ini dari Rizky Ramdhani dari kelas 11B. Izin bertanya Bu, apakah di industri Dua Naga Korps, apakah ada training dahulu atau PKL untuk anak SMK Farmasi? Monggo Bu Nita bisa langsung disampaikan untuk penjelasannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Mbak siapa? Dari Mbak siapa Pak? Rizky Ramdhani. Oh, Rizky Ramdhani. Iya Mbak, di PT Dua Naga Kosmetindo dan khususnya untuk Dua Naga Corp pada umumnya, alhamdulillah di CV Zuena dan PT Dua Naga ini sudah bisa menerima anak PKL, Pak. Oke. Sendiri kalau training untuk karyawan itu ada, Pak. Jadi kalau misal nanti keterima itu kita ada training 3 bulan. 3 bulan penyesuaian apakah sesuai atau tidak, bisa atau tidak, bisa mengikuti atau tidak. Kalau bisa berarti kita lanjut untuk kontrak berikutnya. Seperti Baik. itu. Iya, Bu Nita. Baik, jadi ada trainingnya terlebih dahulu ya. Kurang lebihnya sekitar 3 bulan sebelum masuk langsung sesuai dengan job desk ataupun pekerjaan masing-masing. Baik, Bu Nita, masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini dari Ananda Anissa Putri dari kelas 11D. Izin bertanya untuk tugas pengawasan mutu dan produksi apa saja ya Bu? Apakah hampir sama dengan tugas di R&D? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Untuk pengawasan mutu dan produksi itu beda dengan R&D ya. Karena kalau R&D itu dalam skala lab, R&D itu kan melakukan research and development setiap produk yang belum dilakukan produksi. Sedangkan untuk produksi itu yang melakukan produksi skala besar. Jadi akan melakukan dari skala lab itu sudah dalam arti sudah oke, secara trialnya, secara intinya untuk memberikan efeknya. Nah, di sini produksi yang akan melakukan skala besar. Sedangkan QC sendiri itu adalah suatu bagian pengawasan mutu yang akan meloloskan suatu produk itu lolos untuk dilanjutkan atau tidak. Misalnya di sini kita melakukan mixing bisa produk sabun atau skincare. Nah, di sini sebelum melakukan untuk di tahap berikutnya, karena setelah mixing kita akan melakukan pengawasan primer. Nah, di sini tanggung jawab atau QC di sini berarti dia akan melihat apakah produk ini sudah sesuai yang kita harapkan, sudah sesuai dengan spesifikasinya yang kita hendaki atau belum. Misalnya secara tekstur, oh sudah halus, berarti teksturnya oke, seperti itu. Secara bau gimana? Baunya sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum? Kalau belum berarti kan kita nggak bisa meloloskan.
harus kita sesuaikan dulu. Karena apa? Skala lab sama skala produksi itu pasti untuk khususnya produksi pada awal produksi ya. Karena kalau sudah berkali-kali produksi, kita sudah menemukan scale up skala produksi. Karena untuk skala lab ke scale up skala produksi itu akan berbeda. Kadang ada sedikit perbedaan atau ada reformulasi sedikit karena apa? Mungkin di skala lab karena skalanya kecil, skala produksi skalanya besar, bisa saja contohnya untuk parfum sendiri. Dengan skala lab, parfumnya dengan persentase sekian. Ternyata setelah di dalam scale up produksi dengan jumlah yang banyak, ternyata itu persentase dengan sekian yang disampaikan R&D ternyata berbeda. Jadi kita akan, untuk awal itu kita akan rundingan dengan risetnya, R&D-nya untuk mengawasi untuk produk pertama scale up produksi itu. Kalau sudah sesuai berarti produksi sudah memiliki pengelolaan bed yang mencatat itu adalah selain produksi dan meloloskan adalah pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu di skala produksi dia mengawasi setiap produksi untuk melewati tahapan atau proses berikutnya. Itu di produksi. Kalau pengawasan mutu di bagian gudang, berarti di pengawasan mutu itu akan melakukan pengecekan bahan baku, termasuk bahan pengawas atau material awal ya. Jadi sebelum masuk ke dalam gudang pengawasan mutu, dia wajib mengecek semuanya. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya atau belum? Kalau sudah sesuai dengan spesifikasinya, berarti bahan baku atau kemasan tersebut bisa kita identitas rilis untuk disimpan di dalam gudang. Kalau tidak bagaimana? Ya kita reject. Kita kembalikan ke supplier. Terus kalau belum dilakukan apa-apa, ya kita karantina. Berarti karantina akan dilakukan uji kapan kira-kira. Jadi seperti itu. Bedanya untuk R&D ya beda. Jadi beda bagian seperti itu. Baik, Bu Nita. Bu Nita, terkait dengan yang tadi disampaikan, ini dari masing-masing bagian ya, karena anak-anak ini lebih familiar dengan sistem CPOB ya Bu. Jadi dari bagian-bagian yang tadi sudah disampaikan jenengan ada produksi, kemudian ada pengawasan mutu atau quality control, kemudian R&D, kemudian pengemasan primer sekunder dan gudang. Ini kan tadi disampaikan mempunyai peran ataupun tanggung jawab dan juga sistem pengawasan yang berbeda. Nah ini kira-kira sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari Bu Hertanti. Dari Bu Hertanti, ini kalau dari pembagiannya dari masing-masing tadi Bu yang kita sebutkan tadi, kira-kira untuk dari farmasis itu sendiri paling banyak kira-kira prosentasenya di bagian yang mana nggih Bu Nita? Kalau yang sudah masuk ya untuk farmasi itu diproduksi Pak. Diproduksi, quality control juga ada, ini lulusan farmasi. Jadi benar-benar kan akan tahu yang namanya sudah terbiasa praktek ya Pak, akan tahu feel-nya itu seperti apa, karena di dalam industri kosmetik kita tidak hanya sekedar membuatnya saja, tapi kita harus melihat kayak pakai feel ya, kalau orang bilang ini gimana sudah lembut karena apa? Kadang sudah terlihat homogen tapi belum tentu secara pegangan, secara tangan, secara olesan apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi itu benar-benar dibutuhkan ketelitian. Nah, di sini SMK Farmasi akan sekali kalau SMK Farmasi ada di sini karena apa? Untuk feel keterampilan, kecepatan juga sudah ada. Untuk dasarnya. Sudah terbiasa ya Bu ya. Ya. Untuk dalam campur-campur, mencampurnya seperti itu, seperti kayak waktu kegiatan di lab. Iya, baik Bu Nita. Jadi ada poin plus ya untuk anak SMK Farmasi. Baik, tadi lanjut seperti yang tadi disampaikan di awal, ada pertanyaan dari apoteker Hertanti S-Farm. Izin bertanya, saya lihat di IG Dua Naga Kosmetindo ada pernyataan maklun. Ya, mohon penjelasannya Bu untuk maklun ini. Monggo Bu Nita. Ya, terima kasih Bu Hertanti. Jadi maklun di sini adalah kita dalam arti membuatkan produk. Misalnya Ibu Hertanti pengen membuat suatu produk dengan merek Ibu sendiri ya. Jadi di sini pemilik mereknya adalah Ibu, sebagai Dua Naga adalah sebagai
produksinya. Jadi memberikan kuasa kepada kami PT Dua Naga Kusmetindo untuk memproduksinya merek yang Ibu kehendaki. Jadi merek itu hanya milik Ibu sendiri. Setelah kita produksi selesai, itu akan diserahkan kembali ke pemilik merek. Jadi kita hanya sekedar membuatkan, tapi merek sepenuhnya dan produksi yang dibuat itu adalah milik pemilik merek, seperti itu. Misalnya ada orang lain ya yang ingin menyamakan, kita tidak bisa. Ini ada apalagi merek juga ya, karena merek juga masuk ke dalam yang namanya HKI, hak milik. Kalau merek sama, kita akan meniru sama dengan merek itu. Saya senang itu merek sama. Dalam menolak dengan merek yang sama. Sekarang tidak hanya sekedar mendaftarkan aja, tetapi linknya itu masuk ke hak ciptanya. Jadi kita harus sinkronisasi terlebih dahulu. Kalau ada yang sama itu kadang ada ditemukan sudah produksi, ternyata ada yang menolak karena memiliki merek yang penyebutannya hampir sama. Tinggal dulu-duluan mana seperti itu. Jadi kalau makron itu kita membuatkan suatu produk dari pemilik merek yang misalnya pemilik merek dari Bu Hertanti dikehendaki kita buatkan secara trial, kemudian Ibu setuju, oke saya setuju, udah saya intinya ACC ya, setuju untuk semuanya, feel-nya sudah oke, secara efeknya sudah oke, akhirnya kita lanjut untuk produksi skala besar. Dari sini setelah kita produksi selesai, kita kembalikan ke pemilik merek untuk mengedarkan, seperti itu. Baik, Bu Nita, luar biasa. Mungkin kalau kita istilah dulu ada toll manufacturing itu juga ya, Bu ya. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya, Bu, dari Ananda Fania Ayu. Ini permisi Bu, saya izin bertanya, apakah memungkinkan untuk ada kenaikan jabatan bagi tenaga kerja lulusan SMK yang bekerja di suatu posisi dengan baik, serta apakah perusahaan akan meminta tenaga kerjanya untuk mengambil pendidikan lanjutan D3, S1 dan sebaiknya atau tidak? Karena sekedar referensi, misalkan pada ini sebut ya Bu ya, kimia farma, tenaga kerja didorong untuk mengambil pendidikan lanjutan sebisa mungkin. Matur nuwun. Monggo Bu Nita. Ya, terima kasih Mbak Fania ya. Alhamdulillah di PT kita, kita tidak melihat dalam arti untuk jenjang karir anak SMK tidak terus tag di situ ya, berhenti di situ. Tapi sudah ada terbukti, walaupun lulusan SMK ternyata pengalamannya luar biasa, intinya ada di industri kita ya, ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Itu untuk jenjang karir tetap kita tidak melihat itu mau lulusan apa, selama itu dia baik ya kita akan naik secara jenjangnya ya. Untuk mengambil pendidikan lanjutan kita memang tidak ada namanya beasiswa untuk melanjutkan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk karyawan yang ingin mengambil, dalam arti di sini biasanya kelas malam Pak. Kebetulan ada karyawan kami yang sudah melanjutkan untuk jenjang D3, tapi tidak dalam arti tidak mengganggu untuk pekerjaannya. Sudah ada beberapa karyawan kami yang sudah meluluskan jenjang D3-nya, cuma jurusannya memang tidak sesuai, dalam arti misalnya di sini SMK farmasi, tetapi kan tidak bisa melanjutkan untuk D3 farmasi. Kalau D3 farmasi untuk kelas khusus mungkin bisa, tetapi kalau D3 yang secara reguler, karena kan akan mengganggu kegiatan bekerjanya ya, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tidak mengganggu, itu insya Allah kami mendukung, karena sudah banyak karyawan kami yang sudah menyelesaikan untuk lanjutan D3-nya. Cuma jurusan di sini kebetulan jurusan manajemen ya. Kemarin ada siswa lulusan SMK farmasi. SMK farmasi juga megang di kemasan sekunder di Zuena. Dia melanjutkan D3 di jenjang manajemen. Dan sekarang masih ada dan sekarang sudah menjadi yang awalnya hanya staf, sekarang sudah naik ke koordinator untuk bagian pengawasan bagian pengemasan sekunder. Baik Bu Nita, jadi intinya ada kebijakan khusus juga ya dari perusahaan terkait dengan
karyawan tentunya disesuaikan dengan jam kerja dan juga dari prestasi yang sudah dicapai sepenilaian dari perusahaan tersebut ya Bu Nita. Ya, betul. Oke, jadi ini mungkin gayung bersambut dengan pertanyaan berikutnya Bu dari Nabila Kusuma Dewi kelas 11C. Bu izin bertanya, semisal lulus SMK saya terlanjur kuliah dan saya ingin kuliah sambil kerja, apakah bisa kita diterima di Dua Naga? Terima kasih Bu. Moga Bu Nita. Kalau kuliah sambil kerja kita tidak pernah melarang Pak, asalkan tidak mengganggu jam kerja ya Mbak Nabila ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Fania, mau kuliah tidak masalah, asal pada waktu jam kerja karyawan tetap melakukan pekerjaan. Jadi jangan mengganggu untuk jam pekerjaan, seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih Bu Nita. Bu Nita, ini terkait sambil menunggu mungkin pertanyaan berikutnya ya, kita batasi mungkin tinggal 1 atau 2 pertanyaan karena waktu. Ini sedikit kita sampaikan terkait dengan etika, Bu. Jadi kita di sekolah itu kan terbiasa dengan aturan, kemudian terbiasa dengan hal-hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan etika, baik itu etika ketika di sekolah, terutama untuk etika ketika bekerja, seperti itu. Nah ini kebetulan kan juga kami ada guru BK ya Bu di sekolah, sehingga untuk pembinaan dan sebagainya kita persiapkan segala sesuatunya, jadi ketika besok sudah bekerja dan sebagainya itu mereka sudah terbiasa dengan etika yang betul. Nah ini kaitannya dengan etika farmasi yang ada di PT Dua Naga mungkin bisa disampaikan Bu, khususnya untuk karyawan. Kalau secara etika sebenarnya pada dasarnya pada umumnya ya Pak ya. Jadi intinya anak dalam arti dalam melakukan pekerjaan ya berarti kita sesuaikan kapan. Kadang gini, memang kita dengan fokus dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Karena apa? Kita kan juga kayak kejar target ya. Kalau di industri kan kita harus produksi, harus selesai dan harus kirim. Jadi anak ya benar-benar harus sesuai apa ya etikanya ya kita harus mengerjakan sesuai yang dikerjakan. Kadang ya maaf kalau di sekolahan kan kadang disambi omong lah, di sinilah kita tidak bisa ya kadang apa dengan kita berbicara kadang nanti kegiatan itu yang kita kerjakan bisa menjadi kesalahan. Misalnya walaupun secara ini kan ada pengawasan mutu, tetapi kan pengawasan mutu di sini kan tidak duduk mengawasi satu kegiatan, dia hanya nyempleng pada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi pada saat misalnya pada waktu kita misal ini ya contoh bukan contoh yang sering kejadian ya Pak ya. Kita misalnya labelisasi, mungkin ada juga kan kesalahan labelisasi yang harusnya di label A, tapi karena ya karyawan yang nggak melihat, nggak kurangnya konsentrasi, hanya menerima tapi tidak mencocokkan, mungkin bicara sendiri lah ini akibat fatalnya kan di sini. Mungkin ada kasus yang pernah sampai menyebabkan kematian kan di sini adalah salah labelisasi. Kenapa kok bisa seperti itulah? Inilah kalau kita secara etika misalnya kita melakukan pekerjaan dengan intinya sesuai SOP, tidak ngomong sendiri, tidak dalam arti tidak seenaknya sendiri, kita akan mengurangi kesalahan dalam arti atau mengurangi kejadian yang tidak kita kehendaki. Karena kadang pesan mutu itu kan tidak terus dalam arti terus satu-satu, Pak. Kita making itu kan terus kita packing. Ternyata ketahuannya setelah beredar. Seperti halnya kemarin ada kasus labelisasi, nggak saya sebutkan, itu kan salah labelisasi, yaitu penyebabnya mungkin seperti itu. Memang harus dibutuhkan terampil juga secara mungkin ya bicara boleh asal dalam batas-batas tertentu seperti itu. Baik Bu Nita. Jadi diperlukan disiplin, skill dan soft skill ya Bu, yang terkait dengan etika yang ada di sebuah perusahaan. Baik, ini masih gayung bersambut lagi tentang kerja tadi Bu. Ini dari Mbak Ia Mutia, Mbak Mutiara kelas 11C. Seperti yang Ibu sampaikan tadi tidak boleh bekerja sambil kuliah asalkan tidak mengganggu ya. Apakah di Dua Naga juga menyediakan lowongan part-time? Moga Bu Nita. Kebetulan di Dua Naga tidak ada
part-time. Jadi belum ada ya. Tapi kalau biasanya part-time mungkin tidak di industri ya Mbak ya, Mbak Mutiara. Biasanya part-time itu nanti larinya ke arah ke distribusi. Jadi di bagian 2 Nagakop, di sini ada yang namanya kayak bidang marketing ya. Jadi kita mendistribusikan suatu produk kita sendiri, ada kantornya sendiri, jadi mungkin di situ bisa part-time, karena kalau part-time itu kan kita bisa menjual berapa, itu ada bonus berapa. Lah disinilah tepatnya kalau bekerja, maksudnya apa, kuliah sambil bekerja part-time, lebih cocoknya di area marketing, kalau saya seperti itu. Begitu ya Mbak Mutiara? Baik Bu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, tapi nanti ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini tadi sebenarnya sudah ada penjelasan di awal tadi ya, Mbak Rizky Ramdhani 11B. Permisi Bu, untuk kegiatan di gudang, pengemasan primer, pengemasan sekunder, dan batch itu kita melakukan kegiatan apa saja, tapi sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nita pas di awal tadi. Bu Nita, ini terkait dengan kegiatan untuk acara pada siang hari untuk kelas industri, ini mohon maaf karena ada juga di kelas 12 itu sebagian masih menjalankan PKL di kimia farma, Bu, sehingga ini mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa bergabung pada siang hari ini. Dan tentunya di sini kami ada besar harapan untuk lowongan pekerjaan yang ada di PT Dua Naga Corps, termasuk 3 perusahaan selain PT Dua Naga tadi, akan kita sebar ke alumni dan juga untuk kita informasikan ke kelas 12, Bu. Jadi untuk peminatan bekerja kemarin sudah kita sampaikan ke kelas 12, sudah kita data mana yang full kuliah, mana yang full bekerja, atau mana yang sekiranya itu mereka bisa nyambi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk industri atau perusahaan itu rata-rata memang tidak bisa disambi untuk part-time, sehingga ini harus sesuai dengan peraturan dari masing-masing perusahaan. Kemudian yang selanjutnya Bu Nita, ini besar harapan kita juga untuk PT Dua Naga sebagai salah satu mitra Dudi atau dunia usaha dunia industri di sekolah kita di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Seperti yang kemarin kita sampaikan di awal MOU kita, ini bukan hanya bekerja sama dari segi kelas industri, tapi juga pemagangan siswa atau PKL. Kemarin kita sudah menyampaikan ke Bu Nita bahwa di PT Dua Naga ini bisa atau menerima sebagai magang kerja siswa atau PKL. Seperti itu nggih Bu Nita nggih. Di sana kita sudah menerima anak PKL, Pak. Kebetulan ini juga ada anak PKL. Ya, sudah di Zuena sendiri sudah mulai banyak ya Pak, awal berdiri kita dipercaya untuk berbagi ilmu dengan SMK. Kebetulan malah yang pertama kali bergabung PKL di tempat kita itu di luar kota, Pak. Bahkan sampai sekarang masih terus ya. Dan mulai kita dikenal karena memang perusahaan kita adalah UMKM ya. Di desa seperti ini ya, karena juga baru berdiri ya, ini baru mulai karena kemarin kita digandeng dalam kegiatan KKSI, jadi mulai dikenal, akhirnya ada beberapa SMK yang alhamdulillah mempercayai kita untuk tempat PKL, untuk sharing dalam arti mengajarkan anak-anak ya, dengan senang hati kami bisa berbagi di dalam berbagi ilmu di dunia pendidikan. Jadi kita memang di Dua Naga Corp sendiri itu tidak hanya sekedar industri yang mencari dalam arti pokoknya industri mencari keuntungan bla 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 seperti itu dengan layak industri. Tapi di sini kita punya visi misi dalam arti tadi saya sebutkan slogan kami di Dua Naga Corp sendiri, ojo lali sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dalam arti kita menghasilkan, tidak hanya sekedar untuk memberikan secara materi, tapi kita juga memberikan secara ilmu, Pak. Alhamdulillah sudah banyak yang PKL di kami, bahkan kemarin juga kita bisa berbagi ilmu di dunia pendidikan untuk ke arah kewirausahaan, juga mengajarkan
apa namanya, untuk yang sesuai dengan industri kami, bahkan secara karyawan secara tidak langsung juga ambil bagian dari yang slogan kami tersebut, Pak. Jadi kita memberikan sesuatu kan itu dari karyawan sebenarnya, hari kerja karyawan kita menghasilkan seperti ini. Jadi yang kita intikan kita sedekahkan ya karyawan ikut. Jadi ya alhamdulillah di sini kita tidak hanya mengejar duniawi aja, tapi akhirat kita juga gitu slogan kami. Luar biasa Bu Nita, ini program yang sangat menarik dan juga sekaligus mendapatkan pahala. Mungkin terakhir ini pertanyaan dari Pak Joko Kris, Bu. Ini kemarin mungkin yang sama dengan kita komunikasikan kemarin terkait dengan PKL. Siklus PKL berapa siswa? Kemarin saya sampaikan 2 sampai 4, Pak. Ya, sebenarnya bisa lebih ya. Bisa lebih itu nanti tergantung dari itu bisa masuk di beberapa perusahaan yang lain ya, Bu ya? Ya. Bisa masuk di 3 perusahaan yang lain ya? Zwena, Pitomet sama Indo Naga Food bisa gitu. Iya. Iya. Kebetulan untuk Zwena sama Dua Naga kita sudah melakukan, Pak, tetapi untuk Indonaga sama Pitomet belum, karena apa? Baru melakukan operasionalnya bulan terakhir ini. Karena apa? Secara registrasi atau notifikasi produk kan beda. Itu lebih mudah. Berapa minggu kita bisa keluar, tetapi karena Pitomet dan Indonaga ini bergerak di bidang yang pemakaiannya secara oral ya Pak, pemakaian karena tradisional itu pemakaiannya diminum, Indonaga juga minuman itu arahnya kita minum, jadi secara registrasi atau pendaftaran ke BPOM prosesnya kan lama, ada uji klinisnya juga di dalam BPOM sesuai dengan formulanya atau tidak, beda dengan kalau kita kosmetik. Jadi alhamdulillah untuk notifikasi Indonaga sama Pitomet itu dalam beberapa bulan yang lalu baru keluar dan ini baru mulai produksinya. Baik, terima kasih Bu Nita. Siap. Terima kasih Bu Nita Kusumaningrum. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul, yang mungkin juga dari beberapa Bapak Ibu guru dan juga siswa. Namun waktu yang membatasi, Bu. Nanti di lain kesempatan nanti akan kita sambung dan kita teruskan kembali untuk di sesi berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Nita mungkin izinkan dari saya selaku moderator ingin menyampaikan simpulan. Yang pertama bahwa PT Dua Naga ini dalam bentuk korps, ada 3 perusahaan cabang yang lain yaitu ada CV Zwena, kemudian CV Indonaga Food, dan PT Pitomet Neo Pharma. Kemudian untuk CV Zwena dan PT Dua Naga sudah open mind terkait dengan kegiatan program prakerin terkait dengan SMK, khususnya SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kemudian yang kedua, bahwa PT Dua Naga sudah menandatangani MOU antara PT Dua Naga dengan SMK Farmasi Nasional Surakarta terkait dengan kegiatan kelas industri dan juga untuk PKL ataupun magang siswa. Kemudian untuk lowongan pekerjaan nanti juga akan kita share kepada alumni dan juga siswa kelas 12 yang peminatan untuk bekerja ataupun bekerja sambil kuliah. Kemudian di PT Dua Naga sendiri juga sangat memperhatikan karyawan terkait dengan prestasi kerja bagi yang melanjutkan tetapi tidak mengganggu aktivitas ataupun jam kerja yang ada di perusahaan. Kemudian yang keempat, terkait dengan keempat bidang, proses produksi R&D, kemudian QC, kemudian gudang. Di sini kurang lebihnya sekitar 75% untuk tenaga kerja ini diambilkan dari SMK, sehingga gayung bersambut dengan tema kita untuk kelas industri pada siang hari ini yaitu peluang karir anak SMF, sehingga peluangnya masih sangat terbuka khususnya di bidang industri dan khususnya lagi dengan PT Dua Naga Korps. Demikian untuk kelas industri pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Nita Kusumaningrum, Magister Farmasi, selaku narasumber yang telah menyampaikan informasi dan juga presentasi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tadi beliau sampaikan, termasuk pengalaman beliau bekerja, apa itu Dua Naga, apa itu kegiatannya, kemudian bagaimana proses produksinya sampai dengan produknya,
dan bagaimana sistem bekerjanya untuk rekrutmen daripada anak SMK dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sukses dan sehat selalu untuk Bu Nita, kemudian juga dari perusahaan PT Dua Naga. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita ambil gambarnya terlebih dahulu, Bu Nita, untuk dokumentasi. Bagi Bapak Ibu Guru mohon untuk bisa dihidupkan terlebih dahulu untuk videonya. Untuk seluruh siswa mohon bisa untuk dihidupkan, barang 1 menit akan kita dokumentasikan. Monggo tim co-host bisa untuk mendokumentasikannya. Kita ambil 1, 2, 3, slide 1, slide 2, 3, 4, ya, selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta, Bapak Apoteker Joko Kristanto, Magister Farmasi, yang telah meluangkan waktunya juga, Pak Joko, dengan semua program-program yang ada. Salah satunya adalah hari ini, yaitu kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta. Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMK Farmasi Nasional Surakarta yang telah mengikuti untuk kelas industri dari awal sampai dengan akhir, dan juga seluruh siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12, dan juga kelas 12 khususnya yang sedang menjalankan prakerin di Kimia Farma Apotek. Mudah-mudahan untuk seluruh siswa juga diberikan semangat, diberikan sehat, sehingga dapat menjalankan aktivitas PJJ sementara. Ya, nanti kita lalu berdoa, mudah-mudahan nanti kita bisa PTM kembali sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu panitia yang sudah menyelenggarakan acara kelas industri SMK Farmasi Nasional Surakarta pada siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Matur suwun Pak Joko Kris. Terima kasih Bu Anita, Bu Nita, sehat-sehat, sukses selalu. Yeah. Sehat. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih. Matur suwun Bapak Ibu semua, sehat-sehat semuanya. Dan juga untuk anak-anak seluruh siswa. Bu Yaya, semangat Bu Yaya, sehat Bu. Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Senin besok PTM 50% ya, siap-siap jadwalnya segera keluar. Oh iya, semangat Pak, karena kalau PTM Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Oke, semuanya. Sehat semua ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12.